أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kembali kita menjernihkan hati, menjernihkan pikiran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan, serta Allah masih memberikan rasa keamanan dalam beribadah kepada kita, yang mana saat ini kalau kita melihat di media massa, baik media elektronik maupun media cetak, bahwa di belahan daerah lainnya saudara-saudara kita Allah timpakan berbagai musibah, ada kebanjiran, tanah longsor dan sebagainya. Tetapi alhamdulillahnya di tempat tinggal yang kita cintai ini Allah masih memberikan kenikmatan untuk beribadah kepada kita. Dengan nikmat yang Allah berikan ini, kita gunakan semaksimal mungkin untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan memperbanyak bersalawat, mentauladani sunnah-sunnahnya, menerapkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita yang hadir ini tergolong umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dalam sabdanya tersebut Rasulullah mengungkapkan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita lebih kurang sebagai berikut terjemahannya: bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan, dan senantiasalah bergaul dengan manusia dengan pergaulan atau dengan akhlak yang baik. Pada hadis tersebut Rasulullah mengungkapkan ada 3 pesan yang mampu kita petik. Pesan yang pertama untuk bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Adapun pesan yang kedua, senantiasa mengiringi perbuatan keburukan itu dengan kebaikan. Adapun poin yang ketiga, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Adapun poin yang pertama yaitu bertakwa di mana saja kita berada. Sebagai laki-laki, hampir setiap harinya, hampir setiap pekannya, ketika hari Jumat, khatib senantiasa mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Baik di pengajian pula kita diingatkan untuk bertakwa. Lantas bagaimanakah takwa itu? Apakah takwa itu hanya berada di masjid saja? Ketika kita keluar dari masjid, takwa itu hilang. Apakah takwa itu ketika kita dalam keadaan ramai?
ketika orang ramai kita bertakwa, tetapi ketika dalam keadaan sunyi, apakah takwa itu hilang? Makna dari takwa di mana saja berada inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, kita mesti melihat terlebih dahulu apa sih pengertian takwa itu. Sebenarnya pengertian takwa itu sangat banyak. Seorang ulama yang terkenal, Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah, mengatakan bahwa takwa itu al-muttaquna taqaw ma harrama alaihim. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjaga diri, menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa addaw maftaradu alaihim, dan mereka menunaikan apa saja yang diwajibkan atas mereka. Inilah salah satu definisi takwa. Sementara takwa di mana saja berada ini, Al-Quran itu banyak menggambarkan. Salah satu Allah berfirman dalam ayatnya pada surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun orang yang bertakwa itu yaitu mereka beriman kepada yang ghaib. Beriman kepada yang ghaib ini yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu ketika ia di masjid bertakwa, keluar dari masjid pun ia bertakwa, artinya takut kepada Allah. Allah itu tidak bisa kita lihat, tapi dia meyakini bahwa Allah itu senantiasa melihatnya. Ketika di keadaan orang ramai dia bertakwa, keadaan pun sunyi dia tetap bertakwa, karena dia meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Adapun berikutnya, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu di mana saja ia berada, ia tetap melaksanakan solat, baik solat wajib maupun solat sunnah. Bila ia beraktivitas, sudah masuk waktu solat, tetapi dia belum melaksanakan solat, ada yang kurang di dalam rasa dirinya. Inilah orang yang bertakwa itu. Dan berikutnya orang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, mampu mengimpakkan sebahagian dari hartanya. Sehingga di ayat yang lain dalam Quran surah Ali Imran Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang yang bertakwa itu mampu mengimpakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit, baik di kala memiliki uang maupun tidak memiliki uang. Maknanya apa? Berinfak itu tidak mesti dengan materi. Bisa jadi berinfak itu membantu orang lain dengan tenaga maupun dengan pikiran. Wal kaziminal ghaiz, orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya, tidak murah marah. Wal afina anin nas, dan ia sangat gemar memaafkan kesalahan orang lain. Adapun orang yang bertakwa berikutnya di mana saja ia berada, seperti yang Allah gambarkan di dalam surah At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang terpenting bagi orang yang bertakwa itu bahwa segala permasalahan dalam hidupnya Allah tuntaskan segala permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan ia rejeki dari tanpa arah yang ia sangka-sangka. Inilah poin terpentingnya dari bertakwa di mana saja kita berada, yaitu apapun permasalahan hidup kita senantiasa Allah berikan jalan keluarnya. Bukan berarti kita tidak memiliki masalah, tetapi sebelum Allah memberikan masalah itu, terlebih dahulu Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Inilah makna yang pertama, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Adapun makna yang kedua yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan, karena perbuatan kebaikan itu akan mampu menghapuskan perbuatan kesalahan ataupun keburukan. Makna hadis ini pula
jangan pernah menganggap remeh terhadap kesalahan atau dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu bila terus-menerus kita kerjakan, bila terus-menerus ditumpuk, maka ia akan menjadi dosa besar. Sehingga ulama sepakat kesalahan itu atau dosa itu bentuknya ada dua. Yang pertama kabair, dosa besar. Dosa besar itu mampu dihapuskan hanya dengan bertaubat. Taubat ini yaitu memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak melakukan kesalahan atau dosa besar itu kembali. Dan yang ketiga, membenci perbuatan atau dosa-dosa tersebut. Adapun kesalahan bentuknya dosa kecil, yaitu dosa-dosa kecil ini bisa pula dihapuskan dengan bertaubat dan bisa pula dihapuskan dengan amal soleh yang lainnya. Sebagaimana di dalam sabda Rasul bahwa kesalahan itu mampu dihapuskan dengan bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Bahwa sedekah itu mampu menghapuskan kesalahan, tak obahnya seperti air dapat memadamkan api. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, ini makna kedua. Adapun makna yang ketiga yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maknanya kita memiliki teman, kita memiliki sahabat, kita memiliki jiran tetangga. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita, kepada sahabat kita. Sehingga Rasul mengungkapkan dalam sebuah hadis, "Fal yukrim doifah," muliakan tamumu. Adapun kita bila bergaul berteman dengan sahabat, bergaullah dengan yang baik, ucapkanlah yang baik, kata-kata lisan kita ini ungkapkan dengan baik. Jangan pernah lisan atau perkataan kita menyakitkan hati orang lain. Walaupun kita berteman, bercandalah dengan yang baik, berkata dengan yang baik. Karena candaan itu tak obahnya ibaratkan garam di dalam sebuah makanan. Bila garam itu terlalu banyak, maka akan terasa asin. Tak obahnya seperti bercanda, bila candaan itu banyak, maka akan menimbulkan sakit hati orang lain. Dan bila garam itu kurang, maka akan terasa hambarnya. Begitulah di dalam bersahabat, intinya senantiasa menjaga lisan atau ucapan kita dari menyakitkan hati orang lain. Inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk diri pribadi maupun kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.